Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqaha fid-dini man istafahu minal ulama'il a'lam alladzi ja'alahumul kawakiba yahtadi bihalakidz dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil lil imamil muallif rahimallahu ta'ala wa naman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa ansur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal akram. Bismillahirrahmanirrahim. Rukhisa fil wudu'i kulli hadiri yauman wa lailatan walil musaffirin bisafaril qasri ila thalasin ma'alayaliha minal ihdathi. Rukhisa, maka diberikan keringanan khusus untuk melakukan atau mempraktekkan daripada hukum memakai khuf atau khuf itu sejenis sepatu kulit, sepatu yang nggak bolong. Jadi zaman dulu tuh, zaman para musafir, zaman para nabi sahabat itu kalau pakai sepatu bukan kayak sendal bolong. Kalau santai sendal, tapi kalau dia udah melakukan perjalanan itu nabi makanya bukan sendal tapi khuf. Jadi kayak sepatu dari kulit binatang itu disamak, nah dijadiin sepatu. Nah itu namanya khuf. Nah dalam perjalanan itu kan pasti akan mungkin merepotkan untuk copot pasang kan. Maka dari itu ada bab khusus menerangkan bagaimana cara berwudu itu apabila memakai khuf. Nah, mungkin kalau sekarang itu yang bisa pakai khuf itu apabila dia seorang musafir itu kaos kakinya. Apa kalau istilah modern sekarang itu konversi apa istilahnya? Ya maksudnya kita tuh ini kan bab khuf. Nah, kalau zaman sekarang itu implementasinya sejenis kaos kaki. Ya syaratnya dia nggak berlubang. Dan apabila dia dipakai digerak-gerak dia nggak turun. Nah, nggak goyang gitu, nggak turun, nggak melorot istilahnya, kaos kaki lah istilahnya. Nah jadi kalau pembahasan khuf, kita nyari khuf sekarang zaman sekarang ya nggak ada. Sepatu yang ada itu kan sekarang kan longgar. Longgar, nggak kayak sepatu dulu. Kadang-kadang ada lubang-lubang. Kalau khuf itu rapet, ya rasa rapet kaos kaki itu. Itu namanya khuf. Maka dari situ diberikan pembahasan khususnya. Sabhul khufaini, mengusap daripada dua sepatu khuf itu. Rukhisa sebagai apa? Keringanan. Fil wudu'i, tatkala orang yang memakai khuf itu berwudu. Kula hadirin, bagi orang yang hadir, yauman walailatan, itu sehari semalam. Jadi kita kalau bahas khuf udah jarang, kita bahasnya kaos kaki aja. Ya, kaos kaki. Umpama ini kan dikatakan diberikan keringanan untuk mengusap. Kan kalau kemarin wudu itu ada istilah menyapu, ada istilah membasuh. Menyapu itu sama seperti mengusap. Kalau membasuh itu kan
Wah, kemarin itu artinya benar-benar harus rata itu. Kalau mengusap itu boleh sebagian. Jadi yang namanya penggunaan orang gunain seumpama gunakan khuf di sini diberikan keringanan dalam berwudu, artinya itu dia nggak usah buka itu khuf, dia nggak usah buka dia punya kaos kaki, boleh nggak boleh? Kalau mau praktekin tuh boleh. Itu bagi orang yang setiap orang yang tidak berpergian, artinya dia bermukim ada di rumah. Cuman memang kebiasaan dia memakai kaos kaki. Ada di satu negara itu memang kesehariannya itu dia selalu pakai kaos kaki itu ada. Jadi kalau kita sholat tuh di mall tuh ada orang-orang katakanlah orang Arab gitu ya. Itu kalau sholat pakai kaos kaki tuh. Iya. Turun dari apartemennya, lalu dia ke masjid, mall atau musola, dia sholat pakai kaos kaki. Atau kita lihat orang sholat di rest area pakai kaos kaki, bukan pakai sepatu ya, pakai kaos kaki. Nah itu jangan heran, karena memang ada rukhsah itu keringanan seperti dihukumkan seperti khuf. Jadi cara kalau dia mau pakai khuf itu nanti ada caranya. Saya mau praktekin wudu nggak lepas kaos kakinya dibasuh gitu, diusap itu ada caranya gitu. Tapi itu wudu kakinya bukan yang wajib jatuhnya. Enggak, tetap. Jadi seumpama nih, tapi syarat itu orang itu terbiasa. Contoh Istiqomah. Islam yang di Eropa dingin. Atau yang di Jepang. Di musim-musim tertentu mereka masuk musim dingin itu nggak kuat. Jadi lebih banyak menggunakan kaos kaki. Kalau selalu sholat umpama dia berwudu, bisa-bisa ntar waktu sholat dia gigil karena kakinya basah kan gitu. Maka kalau dia seorang yang bermukim, artinya dia tinggal di rumah dengan keadaan seperti itu, nah dia boleh menggunakan kaos kaki. Cuman ada caranya. Waktu dia mau gunakan kaos kaki, dia harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil dulu. Artinya dia wudu dulu. Wudu dulu. Seumpama nih mau sholat johor, ya kan? Wah mau sholat johor nih, dia wudu dulu tuh pas masuk azan atau jam 11 dia udah wudu, atau dia mau berangkat keluar mau kemana, dia wudu dulu. Setelah wudu selesai, wudu wajib ya, bukan wudu sunnah. Kalau wudu wajib kan boleh dipakai buat apa aja. Kalau wudu sunnah nggak bisa. Seumpama seperti orang membaca nawaitu doa liqiraatil Quran, itu kan sunnah. Nggak bisa. Jadi niatnya emang benar nawaitu doa lirafil hadasil asghar. Niatnya umum kayak gitu aja. Selesai wudu, dikeringin kakinya. Dikeringin lalu dipakai kaos kaki. Di sholat zuhur umpama, ya kan di sholat zuhur. Sholat asar nih, dia kan batal nih, wudunya batal. Tapi kaos kaki masih nempel. Dia mau sholat asar. Karena keadaan cuaca dingin di musim tertentu yang membuat dia rematik gigil gitu kan ya. Akhirnya dia wudu dengan menggunakan dia punya kaos kaki. Maka hukum khuf itu berlaku. Jadi dia usap aja atasnya. Bukan dilepekin begini. Jadi pas kaki itu air itu hanya diusap-usap aja gitu. Tapi kalau sepatu nggak bisa. Hah? Kalau sepatu nggak bisa. Sepatu yang sekarang tuh nggak bisa. Kecuali sepatu yang memang nempel sama kulit tuh benar nempel dan penutup sampai mata kaki. Jadi kalau sepatu sekarang kan di bawah mata kaki. Kalau sepatu boot yang tinggi-tinggi oplak, nggak bisa. Dia harus gigit sama kulit tuh harus gigit. Itu ciri-ciri khuf ya boleh. Jadi kalau kita sekarang ya ininya ya kaos kaki lah gitu, atau stocking. Nah kalau perempuan mungkin stocking. Ada yang perempuan itu Bapak Ustadz sepatu yang pakai buat yang di apa? Kalau di Arab tuh pakai sepatu tipis gitu. Iya buat tawaf. Iya tapi panjang. Enggak, dia semata kaki dia. Iya, bisa. mata kaki lewat. Enggak ya. Nggak bisa. Harus nutup mata kaki. Nah, jadi itu nggak bisa, nanti ada cirinya di sini, ciri khuf tuh gimana gitu. Jadi kalau yang sekarang yang bisa dipandang itu ya kaos kaki. Sesuatu yang membungkus kaki, nempel sampai melewati mata kaki itu namanya khuf udah.
Ada jenisnya ya sepatu begitu. Jadi nggak perlu pakai kaos kaki. Kalau seandainya dia wajib, asar batal nih. Tapi kan syaratnya mesti pakai kesurusan. Iya, sebelum memakai kaos kaki dia wudhu dulu. Ntar ada pembahasan di bawah gitu. Nah, hukum ini nggak bisa dipakai buat perban. Jadi jangan salah. Ada orang dipakai buat Kaki gua perban. patah nih. Jadi hukum ke perban nggak bisa. Nah, itu kan kalau perban itu ada lagi bab khusus tuh. Ini kalau cedera gitu, cedera. Iya. Di sini. Kalau perban tuh masuk hukumnya namanya sohibul jabair. Ada lagi, bukan hukum. Dia tayamum sistemnya, bukan begini bukan. Meskipun sama mirip-mirip, tapi ntar dijelasin dah. Beda. Jadi nggak bisa tuh orang. Yang penting perban saya kan wudhu dulu. Ntar waktu wudhu tinggal diinin aja Iya, katanya. gitu, maksudnya gitu. Nggak bisa. Oh, bagus. Dia nggak bisa masuk sini. Karena yang namanya hub itu urusannya kaki. Oh, kaki aja. Iya kaki yang disebut hub. Tangan digigit nggak masuk hub, bukan. Nah jadi nggak bisa hukum hub dipakai buat menyentang, nggak bisa. Ntar dijelasin. Nah kalau dia orang yang hadir itu artinya orang yang ada di rumah, nggak kemana-mana. Cuman pada saat cuaca tertentu dingin, kakinya nggak mau kena dingin kan, nanti rematik atau apa, khususnya orang-orang tua lah tuh, atau orang-orang hamil tuh, ibu hamil mungkin kaki dingin tuh kurang nyaman bagi dia. Nah dia mau pakai hukum hub boleh nggak? Boleh. Cuma batasannya sehari semalam. Jadi kalau dia mulai memasang hub itu kapan mulainya? Cuma dia pasang itu di subuh. Azan subuh dipasang tuh hub. Tek. Selesainya kapan? Subuh lagi. Nanti ketemu ya Isya, kan sholat terakhir Isya. Mau masuk subuh lagi itu udah batal hubnya. Dia harus buka hub, ambil wudhu lagi, lalu keringin kakinya baru pasang. Sehari semalam kalau untuk orang yang ada di rumah. Kalau saya mau praktekin boleh nggak? Boleh. Seumur hidup setiap kalam ulama itu kalau bisa, kalau kita udah ngaji praktekin. Tapi buat niatnya Supaya kita masalah, dapat niatnya wajib, barokah. kan? Barokah ilmunya kita dapat. Sekali aja. Ini zubat nih, kan orang yang berilmu kan wajib ngamalin. Iya, benar. Ya, supaya kita ngamalin kita zubat, sekali amalin. Nah, gitu. Apa? Wudhu Oh. 3 kali, ini 3 kali. Amalin. Orang bilang, oh gitu sih. Dia belum ngaji. Kalau dia udah ketemu kitabnya enggak. Makanya yang ramai itu kan karena nggak tahu. Kalau udah tahu mah nggak ramai. Gitu. Jadi kita kalau praktek ini musim hujan dingin atau lagi meriang, Iya. badan udah nggak enak nih, meriang gitu kan. Udah dah, saya mau praktekin zubat nih, apa? Pakai hub, pakai tuh. Nah, tapi cari kaos kakinya jangan yang bolong. Kaos kakinya tuh harus kaos kaki baru yang gigit, rapet. Jangan dia jalan melorot, apalagi diganjel sampai karet gelang ya kan. Zaman lu sekolah tuh er. Sekolah. Nah, jadi seperti itu. Seringkas saja ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia sehari semalam dia mulai seumpama memasangnya itu waktu subuh, berarti selesainya sholat terakhir. Bisa. Itu bisa. Selesai itu. Selama dari subuh sampai Isya nggak buka kaos kaki. Enggak boleh, kalau buka batal hukumnya. Nanti ada nih ini selanjutnya nanti. Dia nggak mandi ya. Hah? Kan lagi sakit. Lagi cuaca tertentu. Memang nggak enak, badan nggak fit, cuaca tertentu. Memang ada di satu negara itu kan iklimnya bisa sampai berapa ini. Kalau kita kan hanya 2. Panas musim dingin, dia ada musim salju, musim dingin, keadaan dingin. Dia boleh. Jadi kalau mau praktekin boleh ya boleh. Pada saat kita lagi kurang sehat, kena air kayaknya gigil, praktekin, dapat pahala. Kalau nggak dipraktekin ya berarti belum ngamalin. Nah, kan kitab ini kudu diamalin. Biar kita tuh ngerasain gimana cara praktekin di kitab. Nah itu Pak Edan. Kalau yang belum ngaji dia belum ada. Amalin aja, apa-apa. Nah bagi orang yang seperti itu dalam keadaan sakit, kalau dia mukim artinya dia nggak bepergian, maka jangka waktunya hub itu sehari 1 malam. Dimulai dari waktu dia masang, nah di situ dihitung. Nah gitu, paham ya? Insyaallah. Walil musafiri fi safaril kasri ila salasin. Tetapi bagi orang yang musafir, rukhsah menggunakan hukum hub itu bisa sampai 3 hari. Tapi safar
yang kriterianya itu sampai kepada tahap kosornya sholat. Waktu safarnya benar-benar luar biasa. 3 hari. Nggak ada pemberhentian tuh, jalan dia. Pemberhentiannya hanya sedikit, gitu. Jadi orang jangan salah pergi haji, umroh, sholat di kosor, padahal jam terbang pesawatnya masih lama. Nggak boleh, jangan. Ulama itu melarang sebenarnya. Jadi itu urusan kosor, itu urusan urgent banget. Kalau nggak urgent jangan dikosor. Jamak aja. Di kosor itu kan ngurangin rokaat. Artinya gini, kita logika aja nih, logika. Kita memberikan hadiah memberikan hadiah lah kepada seseorang itu, katakanlah itu $400. Saat tertentu sebenarnya kita ada duit 1.000, artinya kita bisa ngasih 400. Tapi kenapa kita kosor menjadi 200? Ah, gitu. Paham ya? Seperti itu. Hukum kosor ada, cuman jangan dipakai kalau memang nggak urgent. Gitu. Jadi jangan kita itu ngurangin rakaat perintah Allah Ta'ala. Walaupun ada dalam Quran itu rukhsah untuk mengkosor, ada. Tapi ulama tuh, ya kalau ulama-ulama kelas fikih tasawuf itu, dia nggak mau mengkosor itu. Jamak aja. Tapi dia nggak mengkosor. Lalu kalau menjamak, kalau ulama fikih tasawuf, dia memilihnya itu mentakhir, bukan mentakdim. Nih. Kenapa? Umpama nih, kita perjalanan ke katakanlah luar pulau dikit yang nggak terlalu jauh, Lampung lah ya. Lampung atau mana nih, nggak terlalu jauh lah. Bandung. Bandung mah kedeketan. Pokoknya gini, syarat kita menjamak itu kan apabila kita jalan, waktu pertama sholat itu habis. Kita akan sampai di kota tujuan waktu sholat kedua. Sumpama kita jalan di waktu zuhur, kita jalan tes. Dipastikan nyampe tempat itu pasti udah masuk asar. Nah itulah kriteria jamak, gitu tuh gampangnya tuh. Nah, yang jadi pertanyaan, kan jamak ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Dua-duanya boleh dipraktekin. Tapi kalau kita masuk fikih tasawuf, mana yang kita pakai? Ulama fikih tasawuf makanya jamak takhir. Kenapa? Logikanya gini, searjen itukah sholat yang belum waktunya kamu tarik? Seakan-akan kamu ini sibuk banget, sholat asar yang belum waktunya ditarik di awal. Ngerti ya? Ngerti ya? Pakai rasa nih, pakai rasa. Saya ulangin, kan ada 2, jamak takdim, jamak takhir. Dua-duanya boleh. Artinya sama-sama ada rukhsahnya, boleh. Ngerjain jamak takdim sah, ngerjain jamak takhir sah dengan syarat yang telah ditentukan. Udah tahu syaratnya, udah. Kalau ditanya milih mana, ulama fikihnya fikih tasawuf, bukan fikih yang biasa. Ini kan fikih tasawuf nih. Fikih tasawuf itu dia akan menyarankan untuk takhir. Jamak takhir. Ada nilai enaknya. 1, perjalanan lebih cepat. Karena kita dari awal langsung kita jalan. Gitu. Jadi jangan, ini udah jam 11 nih, nanggung johor, kita jamak takdim dulu, ntar aja jalannya habis sholat. Jangan, jalan aja udah, jalan sampai kota kedua, kota singgah. Waktu zuhur tuh udah berbasin habis, masuk waktu asar, disitulah kita jamak takhir. Tapi waktu berangkat kita niat nawaitu takhiru sholatu zuhri ilal asri war jam'an fardhu laita. Niat tuh. Kita wajib niat, kalau jamak takhir kan wajib niat. Kalau jamak takdim enggak. Ada waktu tepat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ditanya mana yang kita milih, kalau ulama fikih tasawuf tuh milihnya takhir. Karena rasa kan sholat itu ditetapkan waktunya. Bahwa Allah memerintahkan sholat ditetapkan waktunya, ya zuhur, asar, ya asar. Apakah searjen itu sehingga asar kita harus tarik kepada zuhur? Ya, mesti Seakan-akan arjennya luar biasa. Jadi lebay
lebih lebay itu. Kalau takdim tuh seakan-akan lebay. Tahu lebay? Apalagi di zaman sekarang pesawat udah ada, mobil ya cc-nya udah nyampe 2000, udah enak, tol ya lancar, udah enak. Gitu. Apakah sholat yang belum waktunya ditarik? Nah, lebih bagus mana? Gitu. Sholat yang di awal ditakhirkan karena kita dalam perjalanan. Makanya udah gas aja jam 11 gas, nggak usah nungguin zuhur. Kita zuhur dulu deh, jamaah dulu, ntar baru jalan. Jangan, tancap udah gas. Niat langsung bahwa kita mentakhir di asar. Itu lebih bagus. Kita dapat 2 kemudahan. Jalan kita lebih dipercepat. Lalu kita punya waktu. Nah kalau jamaah takhir nyampe, boleh ngaso dulu, boleh. Nanti udah niat ya. Sholat iya ngaso dulu. Sholat zuhur dulu susunannya. Setelah sholat zuhur udah lapar, perut ngerucuk, makan dulu, nggak apa-apa. Setelah makan sikat gigi, selesai rapi, wudhu lagi. Kalau emang belum udah batal wudhu, kalau belum batal harus sholat asar. Benar-benar lebih enak. Dan kita tidak memposisikan lebay itu. Kalau sholat takdim tuh kayak lebay. Kayaknya perjalanan itu sangat sibuk sekali. Sholat yang belum waktunya ditarik. Kalau wah kita kan takut umur kita nggak nyampe, kita udah niat takhir, udah. Kalau kita mati di perjalanan belum nyampe, udah itu udah selesai. Allah kasih tuh bebas daripada kewajiban, karena kita sudah niat mentakhir. Makanya ulama bilang kalau sholat jamaah takhir itu wajib niat mentakhir. Nah gitu. Kalau sampai nggak niat takhir, berarti keberadaan kita di daerah sampai itu sholat zuhurnya jatuhnya qadha, bukan jamaah, karena lupa niat mentakhir gitu. Nanti akan ketemu tuh kalau kelas-kelas umpama ulama yang kitab-kitab kuning kayak Gus Baha kayak gitu, pasti dia udah ada tuh kitab-kitab gitu, udah ada dia menimbang-nimbang itu, menimbang-nimbang antara ibarat kata sholat pakaian kotor kena najis umpama, boleh gak sholat sunnah? Nah, gitu. Boleh gak sholat sunnah? Boleh gak sholat wajib? Pakaian udah tinggal satu-satunya kena najis, nggak ada gantinya. Boleh. Gitu. Cuci di mana? Air kagak ada. Boleh. Waktu sholat datang. Boleh sholat sunnah nggak? Nggak boleh. Boleh. Kalau sholat sunnah nggak boleh. Sholat wajib boleh. Cuma nanti dia wajib qadha. Gitu. Jadi sholatnya dia bukan sholat. Kalau sunnah walaupun Nggak boleh. Kan itu sunnah. Tapi kalau wajib, keadaan apapun kita harus ngerjain. Itu namanya satu keadaan di mana kita tidak ada alat untuk mensucikan pakaian, atau tidak ada alat bersuci, nggak ada debu, nggak ada air. Waktu sholat udah mau habis, udah sholat, cuman niatnya beda. Niatnya bukan usoli fardhu zuhri, jadi usoli lihuduril waktu zuhri. Nah, aku niat sholat karena datangnya waktu zuhur. Jadi bukan sholat zuhur. Sholat itu biasa 4 rakaat, bacanya sama, cuman niatnya beda. Karena dia belum dalam keadaan berhadas kecil atau berhadas besar, waktu sholat masuk tidak ada alat bersuci, kewajiban sholat itu tetap ada. Jadi jangan ngikutin temen, itu belum sholat, ntar sholat di rumah aja. Baju kotor keringat, emang keringat najis? Iya beneran. Enggak. Tapi kalau sampai rumah masih bagus nggak masalah, mau udah nyampe masih ada waktu ya, nggak masalah. Ini emang lewat, lu udah tahu baju kotor bukan buru-buru pulang, ngopi. Iya bener. Ada bajunya kotor, ngopi pinggir jalan. Ya udah pasti penyampe rumah udah isya, nggak bakal kebagian maghrib. Kalau yang tadi masalah baju kotor terus keadaannya nggak ada air, itu berarti menggugurkan kewajiban aja ya? Nggak ada yang gugur. Kagak ada yang menggugurkan kewajiban sholat wajib tuh nggak. Sholat fardu tuh nggak ada. Gugur itu kalau gila, pingsan. Kalau baju kotor, baju kena najis, itu nggak gugur. Kita untuk menyembah Allah pada waktu yang waktu nggak ada, gitu bukan nggak. yang
menggugurkan apa waktu Iya, waktu zuhurnya maksudnya. waktunya. Maksudnya waktunya nanti kan tetap dikodok, tetap Iya. diganti. Maksudnya menggugurkan kewajiban Iya, sholatnya aja, itu. gitu kan. Jadi niatnya gitu. Usoli lihuduril waktin apa nih? Asar, zuhur apa? Udah arba'a rakaatain. Kalau dia zuhur, udah takbir seperti biasa sampai selesai. Apabila nanti dia sampai di rumahnya, dia bersih-bersih sampai udah mandi, dia wajib ngulang sholatnya. Karena waktu sholat yang dia kerjakan pertama itu sholat dalam keadaan hadas, karena uzur ketiadaan alat bersuci. Paham ya? Bentar, tanya saya. Ini kita dalam perjalanan keluar kota. Anak kecil nih, ibu dengan anak kecil terus kena. Coba digini mah air masih belum. Kalau anaknya itu nyusu doang, anaknya syaratnya belum usia 2 tahun Belum pernah makanan. dan belum kena makanan apapun selain ASI. Oh, itu bisa dengan air aja ya. Siprat, guyurin air aqua nih sebotol, guyurin aja, guyurin lurus, jangan dilipat-lipat baru guyur lurus, kan ngocor tuh air, sedikit udah. Oh, ini udah enggak nih ya? Oh itu udah doyan martabak itu. Bak. Kebab seperti itu, paham ya? Ini baru masuk 2 poin. Asal. Udah asal. Ya itu makan asar. Jadi kalau dia tipis kena baru Lanjut ya? diganti, Lanjut aja. Ya. Faiya syakka finqida'i ghasala wa syartuhul lubsu bituhrin kamala yumkinu mas'u hajatin alaihima wa syartul lirajlaini ma'ka'baiha. Dan apabila dia ragu tentang waktu selesainya, sedangkan ketika itu dalam keadaan suci, maka ia lepas huknya, maka ia basuh daripada kakinya. Adapun syarat diperbolehkannya mengusap huk adalah pemakaiannya dalam keadaan suci yang sempurna, ada yang udah dijelasin. Jadi syaratnya huk tuh gitu. Lalu yumkinu mas'u hajatin alaihi wasar rijlaini ma'kabaiha. Kufnya itu memungkinkan pemakaian untuk berjalan dengannya. Artinya syaratnya khuf tuh, spesifikasi khufnya satu, kalau mau pakai khuf sebelum pakai dia suci dari hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua, speknya khufnya itu mampu untuk dipakai perjalanan jauh. Artinya nggak di tengah jalanan sobek. Paham ya? Memang. Lalu menutup 2 kaki bersamaan dengan 2 mata kaki. Rijlaini ma'kabaiha. Menutup kaki sampai mata kaki, itu speknya khuf tuh. 1, kuat untuk dibuat perjalanan. Kedua, menutup sampai batasan mata kaki lewat. Nah, itu disebutnya baru hukum khuf itu bisa dipakai. Kalau enggak ya bisa. Dia nempel. Wa fardu mashu ba'di ulwi wa nudib. Adapun fardu wajibnya mengusap khuf adalah likhibbu mashu supli minhu wa akib. Ya, adalah membasuh sebagian saja dari bagian atas khuf. Jadi kalau kita wudu gitu pakai khuf, ya pas kaki itu udah ini aja tuh. Wajibnya itu atasnya aja. Adapun bagian bawah sampai tumit itu akan tetapi disunahkan untuk mengusap bagian bawah khuf dan tumit itu. Iya. Bukan diguyurin. Kalau diguyurin nggak bisa. Malah haram, nggak boleh. Khuf itu hanya usap. Tapi kalau kayak ibu-ibu yang sekarang itu kan udah jilbabnya syar'i, dia telapak kakinya nggak boleh kelihatan karena aurat. Jadi kaos kakinya pada saat wudhu ada yang nggak dibuka tetap. Tapi kan itu kan yang tadi Ustadz bilang, pakainya kan itu kan 1 kali 24 jam. Nah, kalau dia makainya tuh dari semalam misalnya, dia mau udah uzur, dia nggak bisa dibuka tuh. Nah, kalau mukim pokoknya dimulai dia pakai di situ udah dihitung. Gampangnya gitu aja. Toh kalau umpama dia punya waktu sehari mau nambah sehari lagi, ya buka aja. Buka wudu, keringin kaki, pasang. Walaupun bukan waktu sholat. Umpama dia sholat zuhur kan masih lama. Dia mau sholat duha,
dua-duanya jam 10, ya kan? Udah dia wudhu buat sholat duha nih, kan wudhunya tetap wudhu wajib, pakai dikeringin, pakai tuh dia punya apa namanya kos kaki, dipakai tak. Pas sholat zuhur dia batal kentut tuh, jam 11 dia kentut, ya kan? Dia mau wudhu lagi kan buat zuhur, ya wudhu, cuman pas kaki udah usah, karena dia udah niat pakai khuf gitu. Tapi sehari, berarti kan dimulainya tadi tuh apa? Duha sampai hitungannya sehari tuh, sehari. Itu aja gampangnya. Kita kalau dia mau besok begitu lagi, ya gitu lagi, copotin. Ambil wudhu lagi. Ya, jadi batalnya khuf itu satu waktu yang sudah lewat. Jadi kalau batas waktu udah lewat, udah dia dah nggak sah tuh kalau dia pakai khuf tuh. Itu orang sa'i itu kayak itu. Gitu. Iya. Atau dia berjunub. Nah, ada pulang, suaminya seneng gitu. Kamar masih pakai kos kaki, batal tuh udah. Khuf tuh batal. Yang kedua apa? Lepas. Copot kos kaki itu nyopot batal. kos kaki batal hukum khuf. Nah kalau kayak ibu-ibu pengajian nih yang sari-sari ini, itu kan ada tuh yang dia memang udah berasa memelihara wudhu, wudhunya sudah terpelihara gitu. Nah dia nggak batal. Nah tapi kos kakinya dia itu dipakai kemana-mana. Kalau emang nggak kena najis enggak, Oh kalau kena najis, batal khufnya, buang. Kalau dicuci kan nggak disuci, nggak bisa. itu kan kadang-kadang ada Itu batal di huknya apa semua Enggak, dia ya saat dia copot kan dibersihin, dicopot, Iya, batal. semuanya batal. Tapi kalau dia bisa bersihin aja gitu tanpa, enggak, sama seperti wudhu. Kita wudhu nih, kaki kita nginjak kotoran ayam, Kan kaki batal itu- nggak wudhunya? Iya. Enggak. Kakinya ayam ya cuci, kaki ayam. Kaki Kaki kita yang kotoran ayam itu dicuci aja udah, nggak usah wudhu lagi. Itu sama seperti itu. Jadi khuf itu sudah menggantikan seperti kaki. Hukumnya ya kalau dia wudhu masuk kepada hukum wudhu. Hukum wudhu itu seperti apa gitu aja. Gampangnya, paham ya? Gitu. Wa ada musti'bahi wa yukrahul ghusla li khafi mumassis qarara. Disunahkan pula tidak mengusap khuf dengan meratakannya, dan makruh membasuh khuf dan mengulang-ulang usapan. Jadi kalau khuf itu cukup sekali aja, sekali yakin gitu kan. nggak bisa Udah, terus sampai jangan ngulang-ulang. Kalau ngulang-ulang udah 3 kali itu nggak, jangan, malah makruh. Malah makruh. Mubtiluhu khala'un mumuddatul kaman waqad maikal sil wa mujibuk tisal. Adapun yang membatalkan khuf, mengusap khuf adalah mencopot khuf dan habisnya waktu. Udah, apabila telah habis waktunya, hendaknya ia basuh kaki. Dan termasuk yang membatalkan mengusap khuf adalah perkara-perkara yang menyebabkan mandi besar. Perkara-perkara yang menyebabkan kita mandi junub itu pun membatalkan khuf, seperti jima suami istri berhubungan, udah itu batal. Nah, atau datang haid batal. Walaupun dia masih pakai kaos kaki tetap batal. Batal, udah selesai. Kalau lagi pakai khuf, anaknya keluar melahirkan, wiladah, udah selesai hukum. Karena dia nggak sholat. Seperti itu. Jadi dulu tuh ada sejarah khuf tuh, ada sahabat namanya Mughirah itu Mughirah bin apa sih? Saya nyatet tuh, Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu dia kemana Nabi jalan dia ngikut tuh, bawa ketel. Bawa apa? Ceret. Bawa itu air buat Nabi wudhu. Nah dia tuh yang kalau Nabi mau wudhu, dia tuh yang melepaskan sepatu Nabi gitu. Pokoknya berbakti. Nabi duduk, nanti kan lelah tuh Nabi. Itu dia yang copotin sepatu. Nah satu saat pas dia mau copotin sepatu, itu Nabi bilang, dak hima, jangan dibuka keduanya, jangan. Karena saya sudah melakukan bersuci untuk keduanya. Jadi nggak dibuka. Nah itu hukum khuf tuh ada di situ. Karena Nabi waktu itu sababnya tuh, dak hima, jangan dibuka. Karena saya udah mensucikan keduanya. Fa inna toharuhuma, itu ada. Karena sebenarnya saya telah mensucikan keduanya. Maksudnya khuf itu udah dalam keadaan suci. Dia sudah berwudu Nabi sebelum makan.
Itu dalil kenapa ada penggunaan khuf. Nah, kalau istilah kita tuh, kalau untuk sekarang apa istilah itu? Khuf itu kan udah nggak ada, suatu kulit yang enggak ada. Ya, sekarang kompres ininya ya kaos kaki lah, gitu, kaos kaki apa, yang bisa dibuat perjalanan jauh. Al-Fatihah bil qabul wa tamai kulli su'i wa ma'mul wa insyaa'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya al akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wal masyayikhina ma'allat bil afiyah wa alaniyah an Allah yanawwir qulubana wa qalibana ma'at taqwa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidina adnan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.